Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, kami dari kelompok 5 mata kuliah termodinamika akan membahas tentang mesin kalor dan mesin pendingin yang beranggotakan Arini Kusnasarofah, Anissa Zahra Fauzia, Desi Rahmawati, Martina Wijayanti Rukmana, dan Tri Pancayoga. Yang pertama, pengertian mesin kalor. Menurut Palupi, mesin kalor merupakan suatu alat yang dapat mengubah tenaga panas menjadi tenaga mekanik. Mesin kalor menganut hukum dua termodinamika dengan batasan tidak mungkin membuat mesin yang bekerja dalam satu siklus menerima kalor dari sebuah reservoir dan mengubah seluruhnya menjadi energi atau usaha luas. Tidak mungkin membuat mesin yang bekerja dalam suatu siklus mengambil kalor dari sebuah reservoir rendah dan memberikan pada reservoir bersuhu tinggi tanpa memerlukan usaha dari luar. Pada proses reversibel, total entropi semesta tidak berubah dan akan bertambah ketika terjadi proses irreversibel. Contoh dari mesin kalor yaitu mesin kendaraan bermotor dan mesin pembangkit listrik. Pada mesin kendaraan bermotor, saat motor dinyalakan melalui starter atau sela adalah bentuk usaha dalam menghidupkan serta memanaskan karburator atau busi pada motor yang semula dingin menjadi panas. Tentunya, panas itu pasti ada sumber yang dibakar, yaitu melalui bahan bakar bensin. Pada motor bensin, bensin dibakar untuk memperoleh energi termal. Energi ini selanjutnya digunakan untuk melakukan gerakan mekanik. Yang kedua yaitu mesin pembangkit tenaga listrik. Batu bara atau bahan bakar akan dibakar sehingga menghasilkan energi panas yang akan digunakan untuk mengubah wujud air ke uap. Uap ini akan dibawa ke sudu-sudu sebuah turbin sehingga turbin dapat bergerak. Energi mekanik putaran ini digunakan untuk menggerakkan generator listrik. Yang kedua yaitu pengertian dari mesin pendingin atau refrigerator. Mesin ini merupakan suatu rangkaian mesin yang mampu bekerja untuk menghasilkan suhu atau temperatur dingin. Contoh dari mesin pendingin yaitu kulkas dan AC. Cara kerja kulkas yaitu kompresor menghasilkan uap, refrigeran menaikkan tekanannya dan mendorongnya ke koil di bagian luar lemari es. Ketika gas panas dalam gulungan memenuhi tempat dengan suhu yang lebih dingin, maka terjadilah cairan. Kemudian dalam bentuk cair pada tekanan tinggi, zat pendingin mendingin saat mengalir ke koil di dalam freezer dan lemari es. Refrigeran kemudian menyerap panas di dalam lemari es dan mendinginkan udara. Refrigeran menguap menjadi gas, kemudian mengalir kembali ke kompresor, di mana siklus dimulai lagi dari awal. Cara kerja AC yaitu yang pertama ada kompresi. Refrigeran ditekan pada kompresor sampai menjadi cair dengan temperatur tinggi. Yang kedua, kondensasi. Refrigeran diubah dari gas menjadi cair dan temperaturnya menjadi dingin, sehingga dapat melakukan penyerapan panas. Yang ketiga, ekspansi. Tekanan cairan refrigeran diturunkan pada proses ekspansi. Yang terakhir, evaporasi. Perubahan refrigeran berubah dari cairan menjadi gas dan kemudian dialirkan ke dalam ruangan sehingga dapat menurunkan temperatur pada ruangan. Komponen mesin kalor. Pada mesin kalor selalu ada zat atau sistem yang menyerap panas pada suhu tinggi, kemudian melakukan usaha sehingga kalor diubah menjadi tenaga mekanik dan panas dibuang yang menyebabkan suhu turun dan kembali ke keadaan semula. Zat yang menyerap atau melepas panas
disebut zat kerja, sedangkan tendon panas atau atmosfer atau keadaan luar merupakan sistem ideal dengan kapasitas panas yang relatif besar sehingga sistem tersebut mampu menyerap atau memberikan panas tanpa mengubah suhu yang besar. Sebagian kalor diubah menjadi kerja mekanik dengan masukan kalor pada temperatur tinggi, sebagian diubah menjadi kerja, dan sebagian dibuang sebagai kalor pada temperatur yang rendah, di mana QH lebih besar dari QC, terjadi pembuangan kalor. Maka usaha ekspansi akan menurun sedemikian tekanan luar atau udara luar yang akan mampu melakukan usaha terhadap sistem sehingga terjadi proses pemampatan. Sebuah mesin kalor membawa sejumlah fluida kerja melalui suatu proses siklus di mana kalor diserap dari sebuah sumber suhu tinggi, meningkatkan energi dalam mesin, mengubah sebagian energi dalam ini ke usaha mekanik, membuang energi sisa sebagai kalor ke sebuah sumber suhu rendah. Komponen mesin pendingin. Yang pertama, kompresor. Kompresor ini berfungsi untuk menaikkan tekanan refrigeran dan menyalurkan gas refrigeran ke seluruh sistem mesin pendingin. Yang kedua, kondensor. Kondensor ini berfungsi sebagai alat penukar kalor, menurunkan temperatur dari refrigeran, serta mengubah wujud refrigeran yang awalnya berbentuk gas menjadi cair. Yang ketiga, alat ekspansi. Alat ekspansi ini ada dua macam, yaitu pipa kapiler dan katup ekspansi. Pipa kapiler merupakan komponen utama yang memiliki fungsi menurunkan tekanan refrigeran dan mengatur aliran refrigeran menuju evaporator. Sedangkan katup ekspansi komponen yang berfungsi untuk mengekspansikan secara adiabatik cairan refrigeran yang bertekanan dan bertemperatur tinggi hingga mencapai tingkat keadaan tekanan dan temperatur rendah. Yang keempat, evaporator. Evaporator merupakan komponen yang memiliki fungsi menyerap dan mengalirkan panas dari udara ke refrigeran. Prinsip kerja mesin pendingin, yaitu saat refrigerator mengalir melalui evaporator, perpindahan panas yang berasal dari ruangan yang didinginkan menyebabkan refrigeran menguap. Selanjutnya, refrigeran mengalir dari evaporator menuju ke kompresor. Di dalam kompresor tersebut, refrigeran dikompresi hingga tekanan dan temperaturnya bertambah tinggi. Kemudian, refrigeran mengalir melalui kondensor. Saat refrigeran berada pada kondensor, akan terjadi proses pelepasan panas atau kalor ke lingkungan. Selain itu, pada refrigeran terjadi pengembunan sehingga refrigeran menjadi cair kembali. Cairan refrigeran dari kondensor mengalir menuju alat ekspansi dan berekspansi ke tekanan evaporator. Tekanan refrigeran turun dalam ekspansi yang irreversibel dan dibarengi dengan adanya kenaikan entropi jenis. Selanjutnya, refrigeran keluar katup ekspansi pada titik 4 yang berupa fase campuran air menjadi cair. Mesin kalor siklus Carnot. Siklus Carnot merupakan dasar mesin ideal yang memiliki efisiensi yang tinggi. Siklus Carnot memiliki 4 proses, yaitu 2 adiabatis dan 2 isotermis. Pada gambar di samping ini, kurva AB dan CD merupakan proses isotermis, sedangkan BC dan DA merupakan proses adiabatis. Dapat dilihat di gambar, proses AB menyerap kalor Q1 dan pada proses CD melepas kalor sisa Q2. Siklus tersebut dapat menghasilkan usaha dan berlaku persamaan sebagai berikut.
di mana Q sama dengan delta U ditambah W. Q1 dikurangi Q2 sama dengan 0 ditambah W. W sama dengan Q1 dikurangi Q2, yaitu Q sendiri adalah kalor yang dimiliki sistem dan W usaha yang dilakukan sistem, sedangkan delta U merupakan energi dalam sistem. Pada sebuah mesin, tidak semua memanfaatkan semua kalor yang diserap Q1 untuk melakukan kerja W. Pasti ada kalor yang terbuang. Dapat diartikan bahwa mesin kalor selalu memiliki efisiensi. Efisiensi mesin kalor dapat didefinisikan sebagai berikut. N sama dengan W per Q1 dikali 100%. W sama dengan Q1 dikurangi Q2, substitusikan. Sehingga persamaan efisiensi menjadi berikut. Q1 dikurangi Q2 dibagi Q1 dikali 100%. Atau 1 dikurangi Q2 per Q1 dikali 100%. Jika siklus Carnot berlaku, Q2 per Q1 sama dengan T2 per T1, sehingga didapatkan efisiensi mesin Carnot dirumuskan sebagai 1 dikurangi T2 per T1 dikali 100%, di mana N tersebut merupakan efisiensi mesin, T1 sama dengan suhu reservoir bersuhu tinggi, T2 suhu reservoir bersuhu rendah. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.